Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang artikel jurnal penelitian. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, anggota kelompok kami yang pertama Chandra Bella Maishita, NIM B100 2010 470, Satria Ramdan Firmansyah B100 2010 47, Devita Triasari B100 506, Nabila Jayanti B110 89. Lalu Nisa Vera B100 2010 516. Rizky Marsha Febrianti B100 2010 462. Di sini kami akan membahas tentang definisi artikel penelitian, lalu ciri-ciri, kerangka, dan juga di akhir sesi nanti akan ada contoh artikel penelitian. Lalu langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dari artikel jurnal penelitian yang akan dibawakan oleh Chandra Bella. Silahkan Chandra Bella. Definisi artikel jurnal. Artikel jurnal penelitian adalah jenis situs ilmiah yang membahas informasi terkait temuan penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan. Lalu materi selanjutnya yaitu ciri-ciri artikel jurnal ilmiah yang akan dibawakan oleh Devita Fitriasari dan juga Marsha. Silahkan untuk Devita. Oke, selanjutnya ciri-ciri artikel jurnal ilmiah. Yang pertama yaitu memuat hal-hal penting saja yang meliputi hasil pemeliharaan, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan penelitian. Sementara materi pendukung lainnya dibuat seringkas mungkin. Yang kedua, artikel ditulis berdasarkan pandangan dari penulis atau view. Yang ketiga, artikel merupakan karya intelektual, berarti penulis maupun pembaca dalam memahami artikel harus dengan pemikiran. Yang keempat, artikel berisi ungkapan. Yang kelima, isinya singkat, padat, dan tuntas. Next untuk Marsha, silahkan. Marsha, silahkan. Selanjutnya, ciri-ciri yang keenam, bahasanya sederhana, jelas, hidup, menarik, segar, populer, dan komunikatif. 7. Artikel merupakan buah pikiran yang orisinil alias asli, bukan ciplakan. Yang kedelapan, artikel harus merupakan baru. 9. Menyangkut kepentingan publik seperti pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Yang ke-10, nama penulis harus dicantumkan karena artikel adalah karya individual. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Anissa Vera dan juga Satria. Silakan untuk Anissa Vera. Oke, yang selanjutnya yaitu kerangka jurnal penelitian. Yang pertama yaitu ada judul. Judul merupakan setiap artikel jurnal penelitian harus memiliki judul yang jelas terkait apa yang diteliti. Judul akan memberikan kemudahan kepada pembaca mengetahui inti dari artikel tersebut. Kedua yaitu nama. Nama ditulis di judul yang ditulis tanpa gelar akademik, kemudian disertai dengan nama afiliasi dan disarankan menyertakan alamat email. Dan selanjutnya yaitu ada abstrak. Abstrak, bagian abstrak dalam artikel jurnal penelitian merupakan inti sari yang menggambarkan tentang kontribusi, ide, temuan, atau hasil dan mendeskripsikan implikasi dari temuan. Dalam penulisan abstrak, sebisa mungkin menghindari menggunakan singkatan, catatan kaki, persamaan matematika, diagram, tabel, dan atau referensi. Yang selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Pada bagian pendahuluan menjelaskan konteks penelitian dan menyatakan tujuan penelitian. Bagian pendahuluan biasanya terdiri dari 3 bagian yaitu latar belakang, masalah, dan solusi yang diusulkan. Bagian pendahuluan menjelaskan tentang mengapa penelitian dilakukan, menguraikan permasalahan, mengaitkan dengan teori yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti. Biasanya pendahuluan mencantumkan beberapa referensi artikel jurnal untuk pendukung bagian ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria.
5. Hasil dan pembahasan. Hasil merupakan bagian yang memaparkan temuan paling penting, termasuk analisis hasil yang sesuai dan perbandingan dengan hasil penelitian lainnya. Bagian ini biasanya didukung dengan referensi yang diacu untuk membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori pada penelitian sebelumnya. 6. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan rangkuman hasil penelitian, memuat informasi singkat agar pembaca dapat mengetahui kelebihan dan metode yang biasanya pada bagian ini mencantumkan saran untuk penelitian lebih lanjut. 7. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar karya yang dikutip dari penulis lain seperti makalah, buku, atau artikel penelitian. Penulisan daftar pustaka dalam jurnal ditulis setelah kesimpulan tanpa pindah halaman baru. Unsur yang ditulis dalam daftar pustaka yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul, nama penerbit, dan tempat penerbit. Jika menggunakan artikel jurnal, penelitian biasanya harus mencantumkan informasi lengkap seperti volume dan nomor terbitan atau link website. Gaya penulisan daftar pustaka biasanya tidak sama seperti penerbit, namun biasanya kebanyakan menggunakan format IEEE. Penulisan format kutipan IEEE terdiri dari angka-angka yang diberikan dalam kurung persegi. Lalu ada juga metode. Apa sih metode itu? Nah, di metode itu adalah bagian yang harus menjelaskan beberapa hal terkait metode yang digunakan dalam penelitian, seperti desain percobaan, peralatan yang digunakan, metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem, dan metode pengujian yang harus diuraikan dengan jelas agar dipahami oleh pembaca. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan contoh dari artikel jurnal penelitian. Nah, di sini ada contoh yang pertama, judul artikel jurnal peningkatan kinerja sumber daya manusia melalui motivasi, disiplin lingkungan, kerja, dan komitmen. Lalu untuk yang kedua, next. Yang kedua ada pemasaran digital dalam kewirausahaan. Nah, di situ ada kerangka seperti abstrak, pendahuluan, dan lain sebagainya seperti yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Mungkin untuk materi yang dapat kami sampaikan cukup itu saja. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 3, meminta maaf apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.